kakak udah sampai ke gereja nih dan mau mimpin pujian hari ini. Eps, bentar ya, ada telepon masuk. Video call bentar ya. Shalom Kak Peggy. Jadi kan kita pelayanan hari ini? Jadi dong. Nih, saya udah ada di gereja loh Kak. Sip lah, saya sebentar lagi sampai ya. Sampai ketemu di gereja. Oke, sip. Hati-hati di jalan ya Kak. Iya. Tuhan berkati. Dadah. Iya, Tuhan berkati. Dah. Oke, kita mau tunggu sebentar kembaran kakak dulu ya. A few minutes later. Shalom anak hebat semua. Shalom Kak. Shalom, Kak. Senang banget ya hari ini kita bisa pelayanan bareng lagi. Bener banget Kak, bener banget. Iya, kita senang banget ya Kak bisa pelayanan bareng lagi. Bener. Tapi kira-kira kakak udah tahu belum tema bulan ini apa? Tahu dong Kak, tema bulan ini saya mau terus bertumbuh dalam Kristus. Dan tema minggu ini saya mau terus bertumbuh dalam kasih. Wah, bener banget. Tema minggu ini adalah saya mau terus bertumbuh dalam kasih. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini ya Kak. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada anak yang main-main lagi. Benar. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Yes. Semuanya kita mau sungguh-sungguh. Meski kita ibadah online di rumah, kita mau tetap sungguh-sungguh ya. Yuk kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik banget. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Berkati teman-teman semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, yang mau bersukacita bersama-sama, yuk kita mau angkat satu pujian yang luar biasa nih Kak. Betul. Bahwa Yesus tuh sayang sama semua. Bener banget Kak, dia sayang sama kakak, sama keluarga kita, sama semuanya deh. Kita angkat pujian sama-sama ya. Bahwa Yesus itu sayang sama semua. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Lagi ya. Yesus sayang, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Wah, siapa yang sudah merasa disayang Tuhan? Saya dong, Kak. Tuhan tuh sayang banget, cinta sama saya. Bener banget. Dan kita mau angkat satu pujian lagi yang luar biasa nih Kak, dengan penuh semangat dan percaya kalau Tuhan itu sangat cinta sama kita semua, loh. bener. Cinta sama kakak, cinta juga sama semua anak-anak hebat. Amin. Yuk kita mau angkat pujian ini yuk Kak. Cuit-cuit, dududim, dam-dam. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Amin. Cuit. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalalala. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Amin. Kita angkat pujian ini lagi. Cuit cuit duri du dam dam, shalalalala. Cuit cuit duri du dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Lagi ya, cuit 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 duri du dam dam, shalalalala. Cuit cuit duri du dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, 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 percayalah. Amin. Luar biasa. Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Amin. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Kak ya?
Yuk kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas berkat yang Kau beri pada harinya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami mau memberi persembahan ya Tuhan. Berkatilah tangan yang memberi, berikanlah kami kesehatan, kepentingan dan kepintaran ya Tuhan. Berkatilah juga guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami dan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kakak tahu kan tadi tema kita tentang apa? Bertumbuh dalam kasih. Betul banget, bertumbuh dalam kasih. Kita mau kasih satu pujian yang luar biasa loh kak. Kalau kasih itu sabar. Bener dan banget. juga memaafkan. Dan kasih itu juga nggak suka marah-marah loh kak. Dan juga tidak menyimpan Bener, dendam. Kak. Tapi kakak mau tanya nih sama kakak. Kakak pernah nggak ya marah dan susah mengampuni? Oh iya pastinya kak. Dulu kakak itu susah banget pernah marah sama papa, sama keluarga, sama sahabat, sama temen. Tapi puji Tuhan loh kak, sekarang saya lebih mudah mengampuni. Jadinya aku penuh damai sejahtera loh kak. Dan apapun yang saya lakukan berhasil. Bener banget ya adik-adik ya. Dan buat adik-adik juga nih, kakak juga punya pertanyaan yang sama loh kak. Buat adik-adik di rumah. oke. Kalau adik-adik di rumah yang mau cerita nih, siapa sih yang pernah adik-adik maksudnya yang adik-adik susah mengampuni atau pernah marah dan susah mengampuni, tapi sekarang sudah mengampuninya? Jangan lupa nanti tulis di kolom komentar ya adik-adik ya. Dan khusus minggu ini kolom komentarnya kakak aktifin biar adik-adik mau belajar bercerita. Oke? Yuk kak, kita mau angkat pujian ini bahwa kasih itu sabar dan kasih itu memaafkan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Ya. Kalau kasih itu sabar Bener banget kak. Gak suka marah-marah. Iya kak, betul. Kita angkat pujian ini ya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Yesus. K-A-S-I-H 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 Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi ya, kita angkat pujian ini sama-sama. K-A K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan juga loh. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Lagi ya, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Berapa kali? Bukan hanya 7 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya berapa kali? 3 kali,
bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap. Sekali lagi, bukan hanya berapa kali? Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa. Shalom adik-adik, jumpa lagi adik-adik ya. Di minggu kedua ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu aku mau bertumbuh dalam kasih. Kita ulangi sama-sama adik-adik ya. Aku mau bertumbuh dalam kasih. Apakah adik-adik ingat apa arti mengampuni? Mengampuni adalah memberikan maaf kepada seseorang dengan hati yang tulus. Hari ini kita akan melihat bagaimana 2 orang bersaudara yang saling mengampuni dan diampuni. Adik-adik masih ingat tidak? Ada 2 anak kembar yang bernama Esau dan Yakub, yang mana Yakub telah mencuri berkat harta sulungan dari Esau. Semenjak saat itu, Esau menjadi sangat marah kepada Yakub. Pasti tidak enak ya adik-adik ya, kalau kita ketahuan membohongi orang tua atau kakak kita. Bahkan mau ketemu saja rasanya sudah takut sekali. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Yakub adik-adik. Dia takut sekali untuk bertemu dan meminta maaf kepada kakaknya Esau. Siapa yang masih ingat kenapa Yakub takut bertemu dengan Esau? Ya, betul sekali, karena Yakub telah mencuri berkat harta sulungan punya Esau ya adik-adik ya. Nah, seperti apa cerita selanjutnya? Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan, biar adik-adik bertumbuh dewasa dalam iman dan semakin cinta Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk selalu menyembah Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 32 yang berjudul Yakub diampuni oleh Esau. Yakub sangat ketakutan sehingga dia lari dari rumah ayahnya untuk bersembunyi dari Esau, saudara kembarnya adik-adik. Lalu dia pergi ke rumah saudara laki-laki ibunya yang bernama Laban. Dia bekerja di tempat pamannya selama bertahun-tahun adik-adik, sampai dia menikah dan memiliki anak dan keluarganya sendiri adik-adik. 20 tahun kemudian Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke negerinya sendiri bersama keluarganya dan semua harta miliknya. Tapi dia sangat takut dengan kakaknya Esau, dan dia ingin tahu apakah kakaknya Esau masih marah dengan dia atau tidak. Oleh karena itu, Yakub mengirimkan utusan terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada kakaknya bahwa dia akan datang. Dan dia menunggu utusan itu kembali dengan perasaan yang sangat cemas adik-adik. Ketika utusan itu bertemu dengan Esau, mereka mengatakan kepada Esau siapa mereka dan maksud kedatangan mereka adik-adik. Dan utusan itu pun berkata, ini semua adalah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau. Semua ini dari Yakub yang ada di belakang kami. Dan ketika utusan itu datang, utusan itu berkata kepada Yakub bahwa kakaknya Esau akan datang dengan membawa 400 orang. Yakub sangat ketakutan mendengar hal itu adik-adik, dan dia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menyuruhku untuk kembali ke negeriku dan ke sanak saudaraku, dan Engkau berjanji membuat aku berhasil. Aku tidak layak untuk menerima kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan. Selamatkanlah aku dari Esau, karena aku sangat takut.
dia akan datang dan menyerang kami. Engkau telah berjanji akan membuat keturunanku banyak seperti pasir di laut yang tidak bisa terhitung. Yakub memberikan ternak kepada Esau, dan dia menyerahkan setiap kawanan ternak itu untuk dijaga oleh seorang hambanya. Dan dia juga membuat cagak untuk setiap kawanan ternak. Pada malam hari sesudah itu, Yakub membawa keluarganya dan miliknya menyeberangi sungai Yabok, dan tinggallah Yakub seorang diri di sana. Seorang laki-laki datang dan berkelahi dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika laki-laki itu melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengalahkan Yakub, dia memukul sendi pangkal paha Yakub adik-adik, sehingga sendi pangkal paha Yakub terkilir. Kemudian laki-laki itu berkata, "Biarkan aku pergi, fajar sudah menyingsing." Lalu Yakub menjawab adik-adik, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku." Dan orang itu pun berkata kembali, "Siapa namamu?" Yakub. Dan orang itu pun berkata, "Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Lalu Yakub bertanya adik-adik, "Siapakah namamu?" Dan orang itu pun menjawab adik-adik, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Kemudian orang itu memberkati Yakub dan pergi. Sesudah itu Yakub menamai tempat itu Pinel, sebab katanya, "Aku sudah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Sejak saat itu adik-adik, Yakub menjadi pincang karena pangkal pahanya. Dan ketika dia melayangkan pandangannya ke arah lain, tampaklah Esau datang bersama 400 pasukan bersamanya adik-adik. Yakub kemudian mengatur barisan adik-adik. Dia menaruh hamba-hamba perempuan dan anak-anak mereka di barisan paling depan. Kemudian Lea dan anak-anaknya di barisan berikutnya, serta Rahel dan Yusuf di barisan paling belakang. Kemudian dia pergi terlebih dahulu dan sujud ke tanah sampai 7 kali adik-adik, sampai menghampiri kakaknya Esau. Lalu Esau berlari dengan cepat menghampiri adiknya Yakub. Dia memeluk lehernya dan menciuminya adik-adik. Dan mereka berdua bertangis-tangisan adik-adik. Dan sesudah itu Yakub memperkenalkan keluarganya kepada Esau. "Ini adalah anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku." Lalu Esau bertanya adik-adik, "Lalu apakah arti ternak yang kutemui tadi?" Kata Yakub, "Untuk mendapatkan kasihmu Tuanku." Tetapi Esau tidak tertarik dengan pemberian Yakub adik-adik. Esau lebih tertarik dengan Yakub itu sendiri yang sudah bertahun-tahun berpisah dengan dirinya adik-adik. Permusuhan mereka, pengkhianatan yang menyakitkan, kebencian mereka di masa lalu sudah dilupakan karena Esau memilih untuk mengampuni. Dan Yakub pun memilih untuk merendahkan diri di hadapan Esau. Ketika Yakub harus bertemu dengan kakaknya Esau, dia membayangkan akan ada peperangan. Tetapi Tuhan mengejutkan dia adik-adik. Daripada membalas dendam, Esau mengampuni Yakub dan mereka saling berpelukan. Nah adik-adik, kalian ingat ya bahwa kalian bisa percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kalian untuk mengampuni seseorang yang melukai hati kalian adik-adik. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama loh adik-adik. Meskipun dia ditolak, disakiti, disiksa, bahkan dibenci oleh orang-orang yang menyalibkan dia di atas kayu salib, dia mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus adalah contoh yang sempurna dalam mengampuni. Adik-adik, pengampunan yang sebenarnya hanya bisa diberikan kalau kalian tahu bagaimana kalau kalian sudah diampuni. Nah, apa kalian sudah tahu kalau kalian sudah diampuni? Nah adik-adik, mulai sekarang datanglah kepada sumber pengampunan itu sendiri. Dan rasakan bagaimana pengampunan membersihkan semua dosa-dosa kita adik-adik. Oleh karena itu, mulai sekarang datanglah kepada Yesus. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita diajarkan. Yang pertama adalah kita tidak boleh menipu atau berbohong atau berbuat curang kepada orang tua kita, teman kita, atau saudara-saudara kita. Yang kedua, kita diajarkan untuk saling memaafkan. Sesama saudara, kita harus saling berdamai adik-adik.
Dan yang ketiga, kita harus berani untuk meminta maaf jika kita berbuat salah. Dan kita pun harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan suka dan mengasihi anak-anak yang mau berdamai dengan orang lain, adik-adik. Nah, adik-adik yang saat ini sedang sakit hati, kecewa, merasa marah dengan seseorang, entah itu saudaramu, temanmu, orang tuamu, bahkan tetanggamu. Tetapi kalian harus ingat satu hal adik-adik, bahwa ketika kita berinisiatif, kita mau merendahkan diri kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, kita mau hidup damai dengan semua orang, maka Tuhan akan memberkati hidup kita loh adik-adik. Ingat bahwa kita harus belajar dari kisah Yakub dan Esau tadi adik-adik. Mereka mau saling mengasihi dan mengampuni sebagai saudara. Tidak boleh dipendam lagi amarahnya ya. Sebab Tuhan tidak suka dengan anak yang pendendam. Sebab melalui hidup kita ini adik-adik, nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Nah adik-adik, sudah waktunya kita berpisah adik-adik. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami telah belajar dari kisah Esau, di mana Esau mau mengampuni adiknya. Kami juga mau memaafkan kakak kami, adik kami, teman-teman kami, atau orang tua kami yang telah berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sudah selesai, kiranya Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik hebat, ketemu lagi dengan Kak Firza. Meski adik-adik belum bisa ibadah onsite atau datang ke gereja, kita akan selalu menemani ibadah adik-adik di rumah secara online. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kakak sangat diingatkan untuk mudah mengampuni. Pasti adik-adik juga pernah berantem sama adik atau kakak. Kakak juga pernah. Jadi yuk adik-adik kita mau bertumbuh dalam kasih ya, seperti Esau yang mau mengampuni adiknya Yakub. Kita juga mau sama-sama bilang terima kasih Sherry buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini waktunya kita mau sama-sama memanfaatkan ayat emas ya, yang akan disampaikan oleh Viela dan Shin. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Teman-teman, nama saya Viela. Ayat emas kelas besar minggu ini diambil Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu orang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ayat emas kelas besar minggu ini Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat emas minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dadah, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya tema kelas kecil minggu ini. Saya mau terus bertumbuh di
di dalam kasih untuk mengampuni. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tema kelas kecil minggu ini, saya mau terus bertumbuh di dalam kasih untuk mengampuni. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah hati. Dadah. Salam teman-teman, nama saya Keke. Tema minggu ini adalah saya mau terus bertumbuh dalam kasih. Dadah teman-teman. Untuk kreativitas hari ini, kira-kira kita akan buat apa ya? Ini dia kreativitas hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama ya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya. Adik-adik juga jangan lupa buat sendiri di rumah ya, dan kirimkan hasil kreativitasmu ke WA Orang Tua Hebat. Silakan Kak Aksa. Shalom adik-adik. Jadi di sini kita akan membuat kreativitas pohon yang menandakan bertumbuhnya dalam kasih ya. Pertama-tama kita sediakan origami, gunting, pulpen, HVS dan Asturo, serta cetakan berbentuk hati dan juga lem kertas. Pertama-tama kita cetak dulu origaminya supaya berbentuk hati. Di sini adik-adik boleh gambar satu-satu origaminya berbentuk hati. Boleh juga kayak kakak ya, dibikin cetakan dulu. Habis itu kita gunting origaminya sesuai pola hati yang udah ada. Di sini kakak pakai origami sebanyak 5 ya. Lalu kita potong sesuai pola hatinya dengan rapi ya. Nanti hasilnya ada sebanyak 9 hati dari 5 origami tadi ya. Lalu hati yang tadi kita sisihkan dulu. Sekarang di sini kita buat pohonnya dari telapak tangan dan pergelangan tangan ya, di atas kertas asturonya. Habis itu kita cetak menggunakan spidol boleh, pulpen boleh, mengikuti alur jari-jari serta pergelangan tangan kita ya adik-adik. Setelah itu kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita gambar ya, mulai dari jempol, tunjuk tangan, jari tengah, jari manis, dan juga kelingking, supaya berbentuk tangan ini bisa menyerupai seperti pohon. Nah, kalau jadi seperti ini, gambar tangan yang udah kita gunting kita tempelkan di atas HVS-nya ya, menggunakan lem di seluruh bagian ya, supaya kertasnya tidak copot-copot dari HVS-nya. Nah, setelah ditempel kita buka lemnya untuk kita bisa tempelkan di atas HVS-nya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita tinggal tempelkan gambar hati-hati yang tadi sudah kita buat di atas jari-jarinya, seperti menyerupai. Terus kita bisa isi hati ini dengan tulis-tulisan seperti yang ada di dalam Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Gampang kan buatnya? Jangan lupa coba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bakat hari ini kira-kira apa ya? Yuk kita mau sama-sama saksikan bakat anak hari ini. Ini dia bakat anak dari Kenan.
Minggu teman-teman. Ayo tunjukkan bakat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah sama-sama. Dan meskipun sekarang kita sudah bisa ketemu sama teman-teman di sekolah atau dimanapun, tapi tetap lakukan protokol kesehatan ya. Dan saya Kak Tirsa mengucapkan terima kasih buat semua kakak-kakak dan adik-adik hebat yang sudah melayani hari ini. Tetaplah belajar untuk mengampuni ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam teman-teman, nama saya Sia. Hari ini kita akan melakukan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Tetap sehat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.